Perkenalkan, nama saya Frater Liberatus Lamere, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Prodi Teologi. Saya akan membawakan khotbah dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dengan tema Allah adalah hakim yang adil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pengalaman yang sangat berkesan dalam kehidupan saya. Pengalaman tersebut terjadi di sebuah desa terpencil. Ada sepasang suami istri yang hidup berdasarkan kejahatan. Mereka suka membenci, bahkan memusuhi masyarakat sekitar. Salah satu tindakan yang mereka lakukan yaitu tindakan pembunuhan. Mereka membunuh orang dengan ilmu-ilmu gaib yang mereka miliki. Masyarakat mengetahui hal tersebut, tetapi dari pihak pemerintah tidak mau menghakimi, walaupun mereka sudah tertangkap basah. Artinya mereka tidak langsung dikecam oleh warga setempat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan bacaan yang baru saja kita dengarkan, yakni perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang disoroti sebagai jenis tumbuhan yang merusak proses pertumbuhan dari tanaman gandum. Sedangkan gandum merupakan jenis tumbuhan baik. Karena gandum merupakan jenis tumbuhan baik, berarti gandum itu ditanami oleh orang yang baik. Terkadang kita sulit membedakan mana gandum dan mana tanaman lalang pada saat awal pertumbuhan. Namun, ada sebuah kesempatan di mana kita dapat membedakan tanaman lalang dan tanaman gandum. Kesempatan tersebut terjadi ketika musim menuai atau musim panen. Pada saat musim panen atau musim menuai, kita dapat membedakan tanaman lalang dan tanaman gandum. Hal itu terjadi ketika musim panen di mana bulir-bulir gandum mulai muncul. Musim panen atau musim menuai melambangkan akhir zaman, di mana Allah akan bertindak sebagai hakim yang adil. Allah akan memisahkan orang baik dan orang jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita akan mengetahui melalui bacaan ini gambaran Allah yang sesungguhnya. Gambaran Allah yang sesungguhnya itu terdapat dalam diri Tuhan yang menaburkan benih di ladang. Tuhan tersebut sungguh-sungguh menggambarkan Allah, artinya Allah yang selalu memberikan yang terbaik kepada manusia. Tetapi manusia seringkali merusak kebaikan yang telah diberikan oleh Allah. Dalam ayat yang ke-25 menyatakan bahwa tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Dalam konteks bacaan ini, sebenarnya kata musuh hendak menggambarkan orang yang selalu hidup berdasarkan kejahatan, orang yang selalu hidup berdasarkan keegoisan. Bagaimana tanggapan para Allah ketika melihat situasi yang demikian? Tentunya para hamba Allah merasa marah dan merasa kecewa atas perbuatan dari si jahat yang datang menaburkan lalang di antara benih gandum. Allah melarang para hambanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendakinya. Sebab para hamba Allah hendak mau membunuh si jahat, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada yang jahat untuk hidup berdampingan dengan orang-orang baik, sehingga orang-orang baik akan menghantar orang yang jahat kepada kebaikan, yakni
Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan ini kita tampil sebagai lalang. Orang-orang yang digambarkan sebagai lalang adalah orang-orang yang selalu merendahkan orang lain, selalu membenci orang lain, selalu memusuhi orang lain, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap sesamanya. Walaupun demikian, Allah tidak langsung melenyapkan orang-orang yang tidak benar, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa sadar dan bertobat dan kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita ingin hidup dalam kebahagiaan bersama Allah dengan melakukan tindakan-tindakan baik seperti yang digambarkan sebagai Tuhan yang menaburkan gandum di ladang, ataukah kita selalu hidup dalam kejahatan yang digambarkan dengan tumbuhan lalang? Saya dan Anda semua, tentunya saya dan Anda sekalian ingin merasakan kebahagiaan dalam kerajaan Allah bersama para malaikatnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari diri dan bertobat dan kembali kepada Allah, sehingga pada akhir zaman, sehingga ketika akhir zaman itu datang, Allah akan memisahkan yang jahat dengan yang baik. Jika kita sudah bersatu dengan Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Semoga demikian. Amin.